Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu, bertatap muka di lewat media Majelis Sinyal Islam Indonesia, yang insya Allah ini termasuk majelis yang mulia, yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Faslun syurutil qasri. Sekarang syarat qasar. Ada jama', ada qasar. Jama' menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, mau takdim atau takhir. Sekarang qasar apa qasar? Qasar meringkas sholat. Qasar meringkas sholat. Yang 4 jadi 2. Itu qasar. Syurutul qasri sab'atun. Syarat sholat boleh di qasar ada 7. Yang pertama ayyakuna saparuhu marhalatain. Saparnya harus sampai pada jarak 2 marhalah. 2 marhalah kalau hitungan kilometer tadi bisa 93, bisa 87, bisa 83. Itu ada beberapa ikhtilaf ulama, tapi yang paling utama 87 sampai 93 km itu yang utama. Maka syurutul qasri, syarat qasar ada 7. Yang pertama, perjalanannya harus sampai pada jarak 2 marhalah. 2 marhalah 87 km atau jarak 93 kilometer. Itu yang pertama. Wa ayyakuna mubahan. Syarat yang kedua, saparnya harus sapar mubah atau sapar to'at. Berarti kalau saparnya sapar maksiat tidak boleh di jama' dan qasar. Kalau saparnya sapar maksiat. Mana sapar mubah? Contoh sapar mubah. Mau kemana? Mau ke Pangandaran. Ngapain ke Pangandaran? Nagih hutang, sapar mubah. Mau kemana? Pangandaran. Mau ngapain Pangandaran? Ya mau order barang. Mau kemana? Pangandaran. Ngapain Pangandaran? Ngambil barang di Pangandaran, sapar mubah. Sapar bisnis, sapar mubah. Sapar dinas, sapar mubah. Kemana? Dinas, ini ada dinas dari kantor keluar kota. Kemana? Daerah Pangandaran. Sapar dinas, sapar mubah. Boleh jama' dan qasar. Bagaimana kalau sapar tamasya? Rekreasi, apakah sapar mubah, sapar maksiat? Kalau rekreasinya sama teman sekantor, kemudian sama keluarga, sapar mubah. Rekreasinya sama siapa? Ya sama teman sekantor, itu dari kantor. Rekreasi sama siapa? Sama keluarga, sapar mubah. Rekreasinya sama siapa? Sama gebetan baru. Kalau rekreasinya sama gebetan baru, sapar maksiat. Berarti nggak boleh jama' qasar. Gitu. Mau kemana? Mau ke sana, ke Pangandaran. Ngapain ke Pangandaran? Mau ta'aruf. Nah, apakah ta'aruf sapar mubah atau sapar maksiat? Ta'arufnya yang mana dulu? Kalau ta'arufnya ta'aruf islami, datang ke keluarganya, ya, kalau ketemu sama anaknya, ada syahid, ada saksi di sana, ada orang tuanya, itu boleh jama' qasar karena ta'arufnya islami. Tetapi kalau ta'arufnya mohon maaf di luar dugaan, nah dugaan, ya, itu malah tujuannya untuk ke sana, untuk bukan sebatas ta'aruf, tapi ta'arufnya di luar dugaan, itu tidak boleh jama' qasar karena sapanya maksiat. Ada sapar to'at. Mana sapar to'at? Haji, umroh, sapar to'at.
boleh jamak qashar. Atau seorang anak berziarah ke orang tuanya, menjenguk orang tuanya, safar ta'at. Atau kita takziah kepada saudara kita, teman kita yang meninggal, safar ta'at. Atau kita menjenguk saudara kita, teman kita yang sakit, safarnya safar ta'at. Seorang murid berziarah ke gurunya, safar ta'at. Begitu, boleh jamak qashar. Ya. Cuman maksiat ada dua. Maksiat ada dua. Ada maksiat bis safar, ada maksiat pis safar. Apa maksiat bis safar? Maksiat bis safar tujuan perjalanannya, tujuan safarnya maksiat. Itu maksiat bis safar. Mau kemana kamu? Jakarta. Ngapain Jakarta? Bacok orang di Jakarta. Wah, itu maksiat bis safar. Mau kemana kamu? Jakarta. Ngapain? Ngerampok bank di Jakarta. Ngerampok bank Jakarta. Maksiat bis safar. Nggak boleh jamak qashar. Ya, safarnya safar maksiat. Ngapain sana ke Jakarta? Mau ngapelin anak orang. Ngapain ke Jakarta? Mau ngapelin anak orang. Safarnya safar maksiat. Tidak boleh jamak qashar. Ada sekarang maksiat bis safar. Tadi maksiat bis safar pakai ba. Jadi kalau maksiat bis safar tujuan safarnya maksiat. Sekarang maksiat bis safar. Maksiat bis safar tujuan safarnya bukan maksiat. Contoh punten mahasiswa atau anak kosan atau anak santri pulang dari kosannya mau ke rumahnya. Mau kemana? Mau pulang ke Jakarta ke rumah orang tua. Kira-kira dari kampus atau dari kosan ke Jakarta pulang ke rumah orang tuanya, safar maksiat atau safar ta'at? Safar ta'at. Karena dia mau jenguk orang tua atau balik kampung, safar ta'at. Cuman sayang, di tengah perjalanan ada maksiat. Cuman sayang, di tengah perjalanan ada maksiat. Lemana maksiat di tengah perjalanan? Mohon maaf, kebetulan bisa naik kereta api, bisa naik travel. Di pinggir jok kita ada bukan muhrim kita, perempuan cantik yang ya masya Allah lah seperti itu, dekat dengan kita, ngobrol. Kira-kira dekat ngobrol, taat apa maksiat? Maksiat lah. Maksiatnya disengaja apa tidak disengaja? Tidak disengaja. Tujuan safarnya maksiat atau bukan? Bukan. Tujuan safarnya taat atau mubah, tetapi di tengah perjalanan ketemu dengan maksiat. Itu disebut safar maksiat bis safar. Disebut maksiat bis safar. Nah, kalau maksiat bis safar boleh jamak qashar atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh maksiat bis safar. Tujuan perjalanannya maksiat, tidak boleh jamak qashar. Tujuan perjalanannya mubah atau taat, cuman sayang di tengah perjalanan ketemu dengan barang maksiat, ketemu dengan perkara maksiat, itu boleh jamak qashar gitu. Maksiat bis safar, maksiat bis safar. Bis safar tujuan safarnya maksiat. Maksiat bis safar di tengah perjalanan ketemu dengan maksiat. Syarat yang ketiga dalam syarat qashar adalah wal ilmu bijawazil qasri. Harus tahu ilmunya tentang boleh qashar atau tidak. Mana tahu ilmu tentang boleh qashar atau tidak? Minimal kita harus tahu apa sih itu qashar. Oh, meringkas sholat yang 4 jadi 2. Apa sih itu jamak? Oh, menggabungkan 2 waktu sholat di dalam satu waktu, duhur ke asar atau asar ke duhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Itu disebut jamak. Satu itu. Kemudian yang kedua, bolehnya qashar itu kapan? Oh, kalau sedang safar dan safarnya sampai pada jarak 87 atau 93 km. Minimal itu saja. Tahu tentang jamak, tahu tentang qashar, kemudian tahu tentang jarak yang harus ditempuh boleh jamak atau qashar, tadi 87 atau 93 km, maka tahu itu boleh
di jama atau qasar itu termasuk al ilmu bijawazil qasri. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Harus berniat qasar ketika takbiratul ihram. Bukan dalam rakaat salat, tapi ketika takbiratul ihram harus niat qasar. Bagaimana niat qasar ketika takbiratul ihram? Niatnya usolli fardhu dhuhri qasran. Nah, sekarang ya, niat qasar saja tanpa jama'. Usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Qasar tanpa jama'. Asar, usolli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Maghrib, jangan qasar. Kalau maghrib qasar 1 rakaat setengah, di mana salamnya nanti? Ya, maghrib jangan qasar. Bingung nanti, kalau maghrib qasar salam saya di mana nanti ketika ruku mungkin, masya Allah. Maghrib gak bisa qasar. Yang bisa qasar hanya ruba'nya. Isya bisa qasar. Isya usolli fardhu isya'i qasran. Nah, itu lillahi ta'ala. Apakah harus pakai rakaataini usolli fardhu dhuhri qasran rakaataini? Gak usah, cukup dengan qasar. Setiap qasar pasti 2. Gitu. Setiap qasar pasti 2. Cukup saja qasran. Usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala. Begitu. Nah, sekarang gabungkan antara jama' dan qasar. Bagaimana kalau niat jama' dan qasar? Kalau niat jama' dan qasar adalah usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an bil asri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu niat jama' takdim qasar. Ya, itu niat apa? Jama' takdim qasar. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an bil asri mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat jama' takdim qasar. Bagaimana nanti niat sholat asarnya? Niat sholat asarnya biasa saja. Usolli fardhul asri qasran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekarang contoh jama' takdim maghrib dan isya. Usolli fardhul maghribi majmu'an bil isya'i mustaqbilal kiblati adaan. Allahu akbar. Niat salat isyanya qasar. Usolli fardhul isya'i qasran mustaqbilal kiblati. Allahu akbar. Itu tata cara jama' takdim dan qasar. Tadi tata cara qasar tanpa jama'. Jama' takhir lebih mudah, apalagi jama' takhir mah. Kenapa jama' takhir? Jama' takhir tidak ada niat jama' dalam sholat. Sebab niat jama' ada di dalam waktu pertama. Datang waktu duhur, nanti saya sholat duhurnya di waktu asar. Di dalam mobil, tidak punya wudhu lagi, nyetir mobil. Nawaitu takhir sholatid duhri ilal asri lil jam'an lillahi ta'ala. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jama' karena Allah Ta'ala. Beres. Sampai di rest area, sholat duhur atau asar dulu, mangga silahkan pilih. Asar dulu apa duhur dulu, mangga silahkan. Mau duhur dulu boleh, mau asar dulu boleh, mangga silahkan. Ya, sholat duhur dulu. Usolli fardhu dhuhri qasran mustaqbilal kiblati. Allahu akbar. Duhur di waktu asar. Beres, assalamualaikum, assalamualaikum. Lanjut sholat asar. Usolli fardhu asri qasran mustaqbilal kiblati. Allahu akbar. Beres. Mudah. Berarti jama' takhir mah niat qasarnya seperti niat sholat qasar tanpa jama'. Masya Allah. Syarat yang kelima, wa antakuna sholat ruba'iyatan. Sholatnya harus sholat 4 rakaat. Berarti sholat 2 subuh tidak bisa diqasar. Maghrib tidak bisa, harus 4 sholatnya. Zuhur, asar, isya. Kemudian syarat yang keenam, wadawamus safar ila tamamiha. Harus tetap dalam safar sampai sempurnanya.
Berarti sahnya qashar sholat harus dalam kondisi safar. Bagaimana kalau umpama sholatnya dalam kendaraan? Qashar, Allahu Akbar, suami yang nyetir, istri yang sholat qashar, Allahu Akbar. Saking nikmat sholat, menghayati sholat sehingga tidak menatap jalan. Pas baru rakaat pertama niat sholat duhur di qashar, sholli fardhu duhri qashron, mustaqbilal qiblati dan Allahu Akbar. Suami yang nyetir mobil, set. Baru saja satu rakaat sudah sampai rumah. Mas sudah sampai rumah lagi? Iya. Loh, saya kan sholatnya apa? Saya sholatnya qashar. Maka kalau sholat qashar di dalam kendaraan baru satu rakaat sudah sampai rumah, itu wajibnya jadi 4. Ya, sholat qashar dalam kendaraan baru saja dapat satu rakaat sudah sampai rumah lagi, maka sholatnya jadi 4, tidak boleh qashar. Loh kan niatnya qashar, betul niat qashar, tapi tidak dawamus safar, sudah sampai rumah, niat sholatnya jadi 4. Kemudian syarat yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimutim min fi juz'in min sholatihi. Syarat yang ketujuh, si makmum yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada imam yang mutim. Imam yang mutim itu tidak mengqashar sholat. Imamnya 4 rakaat, makmumnya qashar sholat 2 rakaat, tidak sah berjamaahnya. Kenapa tidak sah berjamaahnya? Imam tahiyat awal, makmum tahiyat akhir. Nah gitu. Maka makmum yang qashar tidak boleh makmumnya qashar, imamnya jamak tidak boleh. Makmumnya qashar, imamnya mutim tidak boleh bermakmum. Harusnya makmum qashar, imam pun qashar. Nah, itulah syarat yang ketujuh, yaitu si makmum yang qashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang 4 rakaat sholatnya. Demikian syarat-syarat sholat dalam jamak dan qashar sudah kita berikan pemaparannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.